Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, keberkahan dan ilmu pengetahuan yang luas bagi manfaat. Baik. Hari ini kita akan belajar agama. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Minggu kemarin kalian telah praktek berwudu dan sudah mempelajari tentang hadas kecil, ya, hadas kecil. Nah, sekarang kalian akan mempelajari tentang hadas besar. Ya, kita mulai pelajaran. Kita mulai dari pengertian hadas besar. Pengertian hadas besar adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabah. Mandi janabah disebut mandi besar atau mandi junub. Ya. Mandi janabat adalah menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perintah mandi janabat terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5 yang bunyinya A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Ya, serulangi. Wa in kuntum junuban fattahharu. Yang artinya, jika kamu junub, maka mandilah. Ketentuan bersuci dari hadas besar. Nah, ketentuan bersuci dari hadas besar. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi janabat. Mandi janabat dilakukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dalam surah Al-Maidah ayat 6. Jika mandi janabat tidak dilakukan, maka dapat menyebabkan tidak sahnya ibadah-ibadah yang dilakukan seperti sholat, tawaf, dan lain-lainnya. Ya, membaca Quran juga tidak boleh. Ya, kalau kita sedang berhadas besar. Sholat dan tawafnya tidak sah. Ya. Dalam melakukan mandi janabat, ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui. Di antara ketentuan-ketentuan janabat adalah rukun dan sunnah mandi janabat. Rukun mandi janabat. Rukun mandi janabat ada dua macam, yaitu yang pertama kita membaca niat. Apa niatnya? Kita baca bersama-sama. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhol lillahi ta'ala. Kita ulangi. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhol lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu lillahi ta'ala. Nah, itu yang pertama.
Rukun yang pertama. Rukun yang kedua, ya, rukun yang kedua yaitu menyiram air ke seluruh tubuh atau anggota tubuh, ya, ke seluruh anggota tubuh. Dalam mandi janabat, seluruh anggota tubuh dari ujung kaki harus basah terkena air, termasuk sela-sela kuku, jari, dan sela-sela kuping. Nah, makanya dari itu nanti ada sunnahnya, ada sunnah mandi janabat. Nah, kita disuruh berwudu, ya, disunahkan berwudu dulu sebelum kita melaksanakan mandi janabat, ya, agar sela-sela tangan, kuping kita dalamnya, ya, itu terkena air bersih dulu, ya. Nah, sela-sela jari, hidung, ya, nah, itu harus terkena air dulu. Nah, kalau dengan wudu itu sudah terkena, ya, sudah basah, makanya dilanjutkan dengan mandi janabat. Sunnah mandi janabat, ya, setelah tadi rukunnya tadi yang pertama adalah niat, membaca niat. Yang kedua, menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Nah, sekarang sunnah mandi janabat. Nah, sunnah mandi janabat, di antara sunnah mandi janabat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita disunahkan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi sebelum memulai mandi janabat, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Yang kedua, membersihkan atau membasuh kedua tangan hingga kedua pergelangan tangan. Yang ketiga, disunahkan menghilangkan kotoran yang terdapat pada badan yang dapat menghalangi sampainya air pada kulit. Contohnya, kalau kita pakai kutek, ya, di kuku, nah itu nggak boleh, harus dihilangkan dulu kuteknya. Nah, kalau kutek yang zaman sekarang, tapi kalau yang hina, yang dari Arab atau pancar Cina tuh, nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang pakai lapisan yang sampai apa tuh, yang bagus sampai berkilat, nah itu nggak boleh, harus dibuang dulu, ya, karena itu bisa menghalangi masuknya air ke dalam tubuh, ya, meresapnya air ke dalam kulit kita atau kuku kita. Yang keempat, disunahkan berwudu dengan sempurna sebelum kita mandi, ya. Nah, jadi kita disunahkan dulu berwudu, nah, baru kita mandi. Yang kelima, menyela-nyela rambut dan jari, ya, menyela-nyela rambut dan jari. Menyela-nyela rambut tuh diusap-usap rambutnya, ya, rambutnya diusap-usap agar rambutnya semuanya basah, terutama perempuan. Nah, kalau perempuan kan rambutnya panjang, jadi diusap-usap semua dari ujung sampai ke kulit kepala, diusap semuanya agar ketahuan basah. Makanya harus pakai sampo, ya, disampoin. Yang keenam, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Jadi kita harus dahulukan dulu bagian kanan. Kalau tangan, ada tangan kanan, ada tangan kiri, maka kita membasuhnya tangan kanan dulu, baru setelah itu tangan kiri. Nah, bagian kanan baru bagian kiri. Hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas besar. Orang yang berhadas besar tidak boleh, ya, orang yang berhadas besar tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama apa saja? Yang pertama, sholat, ya. Jadi kalau orang yang punya hadas besar itu tidak boleh sholat, ya, sebelum dia melakukan mandi janabat, ya, membersihkan hadas besarnya yaitu dengan mandi janabat. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah.
Yang kedua, tawaf. Nah, tawaf ini mengelilingi Ka'bah banyak sekali. Nah, ini nggak boleh juga dilakukan kalau kita memiliki hadas besar. Hadas kecil aja nggak boleh, ya, nggak sah. Nah, harus punya wudhu, ya, apalagi hadas besar. Yang ketiga, memegang mushaf Al-Quran dan membaca Al-Quran. Ini tidak diperbolehkan, ya. Yang keempat, puasa. Nah, puasa itu tidak dibolehkan berpuasa apabila belum mandi janabah. Nah, ini biasanya uh, para wanita, ya, perempuan, ya, biasanya haid, ya. Nah, setelah haid, nah, itu harus mandi janabah dulu, ya. Makanya wanita itu ketika haid dia tidak berpuasa dan tidak sholat. Nanti puasanya diganti setelah Idul Fitri atau ya setelah Idul Fitri, ya. Kalau puasa bulan Ramadan, ya, diganti. Nah, tapi kalau sholat tidak, ya. Yang kelima, menetap di masjid. Jadi perempuan atau laki-laki yang tata cara bersuci dari hadas besar. Sebagai anak muslim, kamu harus mengetahui tata cara bersuci dari hadas besar. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi janabat. Ya, cara mandinya adalah dengan menyiram air ke seluruh anggota tubuh, yaitu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagi perempuan dan laki-laki yang sudah balik harus mengerti tata cara mandi janabat. Nah, perhatikan beberapa langkah yang harus diketahui dalam melakukan mandi janabat. Nah, biasanya bagi perempuan dan laki-laki yang balik itu, nah, kalau perempuan itu biasanya ditandai dengan uh, head, ya. Nah, dia setelah head. Nah, kalau laki-laki itu biasanya suaranya sudah berubah, ya. Nah, suaranya berubah. Biasanya perubahan itu haid maupun suaranya itu ada perubahan ketika nanti kamu di kelas 6 kalau untuk anak-anak zaman sekarang. Kalau zaman Mister dulu itu kelas 2, kelas 3 SMP baru suaranya berubah atau yang perempuan mengalami head, ya. Nah, kalau laki-laki itu biasanya mimpi, uh, nanti dia kalau mimpi seperti itu maka harus melakukan mandi janabat. Nah, kalau perempuan ketika dia keluar head, maka setelah headnya selesai itu, ya, selesai tidak keluar head lagi, maka dia diharuskan untuk mandi janabat untuk membersihkan hadas besar, ya. Nah, perhatikan beberapa langkah yang harus diketahui dalam melakukan mandi janabat sebagai berikut. Yang pertama, kita niat dulu. Yang pertama, niat melakukan mandi janabat untuk menghilangkan hadas besar. Niat. Nawaitul guslal janabatil dirafil hadasil akbari lillahi ta'ala. Ya. Yang kedua, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nanti ada bab air, ya, di pelajaran agama Islam itu dalam fikih itu ada bab air. Nah, di sini kita air yang suci dan mensucikan, ya. Kalau air suci itu air yang bisa kita minum, bisa kita gunakan untuk bersuci. Air, tapi kalau air kelapa itu kan suci, bisa diminum tapi tidak mensucikan. Nah, kenapa? Karena tidak bisa digunakan untuk bersuci atau berwudu, ya, untuk mandi.
Apa aja air yang suci dan mensucikan? Air sumur, air sungai, ya, air sungai yang bersih, ya. Terus air hujan, nah, itu air suci dan mensucikan. Yang tiga, menyesuaikan dengan rukun mandi janabat. Ya, apa tadi rukunnya? Pertama kita niat dulu, setelah itu menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya harus basah. Ketiak semua harus basah. Ya, sela-sela, bagian sela lipatan-lipatan itu harus semuanya kena air. Semuanya harus basah. Ya, sela-sela, ya, sela-sela kaki, tangan, jari, ya, harus basah semuanya. Yang keempat, menyempurnakan dengan sunnah-sunnah mandi janabah. Nah, sunnahnya tadi kalian sudah pelajari. Yang pertama baca bismillah, yang kedua membersihkan dua tangan, tiga kedua pergelangan tangan, terus yang ketiga menghilangkan kotoran yang terdapat pada badan yang dapat menghalangi sampainya air pada kulit. Yang keempat kita berwudu, ya, dengan sempurna sebelum mandi. Yang kelima menyela-nyela rambut dan jari, keenam mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Nah, itu. Jadi rukun dan sunnahnya ini harus sesuai, ya, jangan sampai tertinggal. Baik, demikian pelajaran kita hari ini, ya, tentang hadas besar. Ya, sampai di sini pelajaran kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.